Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama untuk memantau full lintasan buat kalian semua untuk melihat dari progres pengerjaan yang sedang dilakukan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Dan di sini kita langsung saja berada di tribun VIP atau deluxe class yang berada di sebelah sisi kiri untuk trek lurus menuju tikungan pertama. Aktivitas pengerjaan di sini bisa kita pantau di kamera udara kita terus dilakukan, yaitu pemasangan untuk kerangka-kerangka maupun bagian atapnya di sana ya. Para pekerja masih terus melakukan pemasangan untuk atap itu sendiri, maupun pengerjaan di lantai kedua, lantai ketiga di sini bisa kita lihat bersama-sama pemasangan di bagian keramik atau alasnya terus dikerjakan. Dan di bagian depan itu bisa kita lihat untuk pengecoran beton yang langsung di bawahnya ada sistem drainase ya, supaya tidak terlihat nantinya akan ditutupi ya, supaya aman untuk bagian depan VIP Village atau deluxe class yang ada di sini. Begitu juga untuk lantai kedua di sini di bagian kacanya sudah terpasang, maupun lantai ketiga di sini pengerjaan masih terus berlanjut. Kita bisa melihat lebih detail sedikit. Ya, para pekerja masih terus melanjutkan pengerjaan mereka di sana, maupun di bagian atas sana masih terus dikerjakan ya, sepanjang sisi kiri yang ada di sini, maupun untuk perakitan di bagian panel-panelnya atau kerangka-kerangka sampai di depan sana sudah terpasang dengan sempurna. Tinggal untuk bagian-bagian yang akan dilanjutkan supaya lebih siap untuk VIP Village atau deluxe class yang ada di sini. Ya, dari capaian pengerjaan yang bisa kita lihat bersama-sama cukup signifikan di Mega Project Street Circuit ini. Jadi untuk pengerjaan di segala sektor terus dipercepat, tidak hanya di bagian area tribun, tapi pengerjaan di bagian zona tengah juga sudah mulai dilakukan pengerjaan ya. Begitu juga di area sistem drainase secara keseluruhan, maupun penanaman untuk rumput area yang kita akan lihat nanti di belakang pedok, dan pembuatan untuk moli atau perakitan moli modular light yang akan ditempatkan untuk tempat spare part, kantor Dorna dan sebagainya. Nanti akan dilakukan pembuatan atau perakitan secara menyeluruh di belakang pedok tersebut. Selain itu juga di jalur provinsi maupun di area tribun secara menyeluruh sudah mulai dilakukan pengecoran. Kita akan lihat bersama-sama nantinya, maupun untuk Bukit 360. Ya, persiapan di sirkuit Mandalika untuk menyambut ajang balapan bergengsi yang sudah kita nantikan bersama-sama. Tentunya tidak hanya di zona sirkuit ya, tetapi untuk kelancaran dari lalu lintas seperti yang kita ketahui, karena itu sangat penting sekali nanti untuk para penonton dari kedatangan jalur darat maupun udara tentunya. Ya, seperti yang kita ketahui, Kepala Korp Lalu Lintas Polri Irjen Firman Santiabudi yang meninjau langsung kondisi sirkuit Internasional Mandalika yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini. Kedatangannya ke lokasi sirkuit dalam rangka memastikan agar pelaksanaan MotoGP 2022 berjalan dengan baik. Pengecekan dilakukan melalui dari pintu keberangkatan bandara hingga sirkuit Mandalika. Polri juga berkoordinasi dengan Polda NTB mengenai persiapan keamanan di sirkuit Mandalika untuk mengantisipasi berbagai gangguan yang ada tentunya ya. Kepolisian juga akan mengadakan sosialisasi dengan masyarakat terkait lalu lintas yang akan diterapkan nantinya, sehingga diharapkan MotoGP berlangsung dengan aman dan nyaman. Sirkuit ini juga masih berada di sekitar lingkaran warga masyarakat yang tentunya dibutuhkan adanya satu perlakuan yang berbeda pada saat event nanti yang berlangsung, tutur Firman dalam tayangan Headline News ya Jumat kemarin. Jadi untuk segala sektor terus dilakukan persiapan di kelancaran untuk MotoGP nantinya. Ya, di sini kita berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua seperti yang kita lihat untuk hasil dari pengerjaan, yaitu pengecoran atau pembetonan di bagian lantai dasar untuk tribun yang berada di sana sudah didapatkan. Tinggal lanjutan nantinya penataan di bagian kiri dan kanan untuk sistem drainase, dan setelah itu akan dilakukan perakitan untuk bagian kerangka tribun atau tribun yang ada di sana. Dan di sini kita bisa lihat juga di bagian sebelah kanan untuk premium grandstand atau zona E ya, yang red line tentunya
pengerjaan sudah terlihat jelas untuk perakitan di bagian kerangka-kerangka untuk premium di sana sudah cukup panjang di siang hari ini. Jadi pengerjaan siang malam terus dikerjakan di sini maupun untuk penataan lanjutan di bagian pengoneksian untuk sistem drainase di bagian depan tribun maupun di bagian zona tengah. Ya, jadi untuk truk molen dan sebagainya saat ini melakukan pengecoran di tikungan keempat menuju ke-5 tersebut. Maka untuk jalur tunnel dari sini menuju ke tengah tersebut dilanjutkan untuk pemerataan maupun persiapan untuk diperbaiki sedikit ya, dipadatkan supaya mudah nanti untuk material-material di bagian menuju ke tengah tersebut. Ya, di sini kita berada di Premium Grandstand. Nah, ini dia ya untuk hasil kinerja maupun progres pengerjaan yang bisa kita lihat bersama-sama. Cukup cepat dari pemasangan untuk kerangka-kerangka premium yang ada di sini. Nah, ini dia ya. Panjang sekali. Sebentar lagi kita akan lihat bersama-sama untuk premium di sini. Maka akan terlihat dengan sangat megahnya nanti guys. Ya, tunggu saja ya. Nanti akan dilanjutkan untuk rangkaian-rangkaian di bagian tempat duduknya. Tapi saat ini difokuskan untuk pemasangan terlebih dahulu secara menyeluruh dari tikungan ke-17 menuju ke tunnel pertama yang ada di sini. Material-material yang disiapkan sudah ditaruh di bagian belakang maupun di atas pondasi cor ini ya. Tinggal pengangkatan saja dibantu oleh alat krem untuk melancarkan dari aktivitas pengerjaan para pekerja yang ada di sana. Ya, bisa kita lihat bersama-sama untuk capaiannya atau progres dari pengerjaan yang sudah didapatkan. Ya, jadi kita coba masuk ke depan. Ya, kita bisa lihat untuk situasi di sini. Ya, ramai sekali aktivitas pengerjaan di sini masih terus berlangsung di siang ini kita bisa lihat. Maupun untuk pengoneksian di bagian drainase di depan ini sudah didapatkan. Tinggal lanjutan untuk penataan saja di bagian depan sedikit dicor supaya terlihat lebih bagus untuk Premium Grandstand yang berada di sisi sebelah kanan yang di sini. Ya, di belakang sana untuk perakitannya sudah terlihat jelas ya. Alat-alat crane ditambahkan supaya lebih mudah untuk melakukan perakitan pemasangan di sini di bagian kerangka-kerangka untuk tribun yang sudah disiapkan. Ya, jadi seperti inilah kondisi di siang hari ini kita bisa melihat bersama-sama untuk aktivitasnya sudah semakin signifikan saja. Kita sudah tidak bersabar ya untuk menonton aksi para rider kita untuk beradu kecepatan kuda besi mereka di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, di sini kita beralih ke bagian sebelah kiri di area gardu PLN maupun pengecoran yang sudah didapatkan di tikungan ke-16 menuju ke-17 sudah terlihat jelas di situ sudah aman ya, sudah safe. Tinggal lanjutan untuk pemasangan di bagian kerangka tribun yang ada di sini. Maupun penataan bisa kita lihat bersama-sama di bagian rumput area yang berada di jalur menuju ke race control maupun yang berada di belakang pedok atau di depan medical center yang kita lihat di sana. Untuk material-material juga sudah didatangkan ya. Logistik untuk kelancaran nanti untuk tes pramusim juga sudah disiapkan. Bahan bakar dan ban-ban sudah didatangkan dari 3 hari yang lalu ya di sirkuit Mandalika. Dan pengerjaan aktivitas di belakang ini masih terus berlanjut untuk penataan di bagian rumput area supaya terlihat lebih hijau maupun di depan helipad. Nantinya akan dilanjutkan penanaman juga rumput di sana supaya terlihat lebih hijau, lebih siap untuk sirkuit Mandalika ini. Ya, di sini terlihat pasukan emak-emak ya, luar biasa sekali memang mereka itu terus melanjutkan aktivitas mereka. Sehat selalu buat mereka untuk berpartisipasi ikut di sini untuk mengerjakan di mega project internasional ini. Luar biasa memang untuk para pekerja terus lanjut siang malam tanpa lelah. Jadi kita doakan semoga mereka sehat untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang sedang dilakukan. Dan terlihat di sini untuk persiapan-persiapan juga di mana kunjungan juga akan datang hari ini ya dari kepolisian juga tentunya untuk mempersiapkan dari sebentar lagi, yaitu tinggal beberapa hari, 5 hari lagi kita akan mengadakan tes pramusim yang akan berlangsung 3 hari. Nanti akan dimulai jam 10 sampai jam 17 waktu Indonesia bagian tengah ya. Jadi 3 hari berturut-turut akan berlangsung untuk tes pramusim tersebut. Dan kontainer-kontainer juga kita lihat di sini isinya kita masih belum tahu ya, apakah nanti itu untuk material logistik tersebut atau bukan. Kita akan sama-sama terus pantau. Maupun untuk perakitan di bagian penempatan untuk kru pembalap, tim Dorna maupun kantor Dorna ya, spare part
kontainer nantinya akan berada di sisi belakang, akan terjejer di sana untuk kru pembalap untuk MotoGP. Ya, di sini Molly modular light sudah terpasang dengan sempurna, semuanya sudah dilakukan perakitan. Tinggal diisi saja ya, maksud kita tinggal dilengkapi saja nanti dengan fasilitas yang akan dibutuhkan tentunya untuk kelancarannya. Dan di bagian belakang ini juga untuk hospitality suite istilahnya ya. Nanti untuk makan dan sebagainya sudah disiapkan di bagian belakang tersebut. Ya, jadi untuk Marshall juga seperti teman-teman ketahui ya, sudah didapatkan kemarin kurang lebih 60 orang personil kurang, dan sekarang sudah terpenuhi. Yang teman-teman sudah berdaftar kemarin tentunya selamat bertugas buat mereka. Saat ini akan dilatih untuk persiapan lanjutan nanti menyambut event balapan bergengsi yang kita nantikan bersama-sama. Ya, terkait itu juga ya, bahwa teman-teman yang akan menonton di sirkuit Mandalika meski diperbolehkan ada penonton, namun peraturan ketat diberlakukan ya bagi siapapun yang berminat menyaksikan aksi Marc Marquez dan kawan-kawan di sirkuit Mandalika tentunya nanti. Ya, jadi pemerintah Indonesia melalui satuan tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 telah mengeluarkan aturan menonton MotoGP di Mandalika 2022 ya. Jadi untuk para penggemar MotoGP yang berniat menyaksikan langsung di sirkuit Mandalika, mereka ditempatkan di kelompok bubble istilahnya ya. Bubble 2 bersama jurnalis dan VVIP. Penonton MotoGP Mandalika harus menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin ya COVID-19 dengan minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Kemudian juga wajib menunjukkan hasil negatif pemeriksaan RT-PCR yang dilakukan 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Jadi itu harus diperhatikan oleh teman-teman yang mau menonton ya. Para penonton juga ya harus bisa menunjukkan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran tiket, tempat penginapan dan kawasan bubble MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika. Saat tiba di bandara, penonton akan menjalani pemeriksaan suhu ya tentunya ya buat kalian semua, dan kembali melakukan RC-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk kedatangan internasional bandara tentunya atau di bagian jalur laut. Bila hasilnya negatif, penonton bisa melanjutkan perjalanan menunggu pengantaran ke lokasi ya tujuan sesuai dengan kelompok bubble yang sudah disiapkan. Sedangkan bagi penonton yang positif COVID-19, seandainya jangan sampai positif ya, gejala ringan atau tanpa gejala akan diarahkan ke tempat akomodasi isolasi yang terpisah dari kawasan bubble. Ya, sementara yang bergejala sedang dan berat bakal dirujuk ke rumah sakit rujukan. Nah itu ya, mudah-mudahan semuanya aman ya, kita tidak terkena virus tersebut ya, jauh ya. Ya, selama berada di bubble MotoGP Mandalika, para penonton juga bakal menjalani pemeriksaan antigen rutin setiap harinya. Masker 3 lapis juga wajib. Nah, itu kewajibannya. Jadi para penonton wajib mengganti masker setiap 4 jam. Gitu ya. Penonton juga diwajibkan melapor pada petugas kesehatan bila mengalami gejala yang berkaitan dengan COVID-19 guna kelakuan pemeriksaannya untuk kelancaran dari PCR atau yang akan kita laksanakan. Ya, jadi itu tadi ya informasi sedikit buat para penonton tentunya untuk menaati dari peraturan yang sudah ditetapkan. Ya, di sini kita berada di jalur provinsi kembali untuk melihat persiapan lanjutan penghamparan lapisan base dan akan dilanjutkan yaitu pengaspalan. Kita masih menunggu ini. Semoga saja semuanya berjalan lancar dan cuaca juga bersahabat, jadi kita bisa menyelesaikan untuk mega project ini dengan tepat waktu. Oke, di sini kita lanjut kembali perjalanan kita di kesempatan siang hari ini. Kita langsung menuju ke tribun VVIP yang diperuntukkan untuk tamu negara. Seperti yang kita perhatikan di sini, pengecoran dilakukan di bagian belakang
supaya menghindari dari longsor ya, di beton ya, supaya lebih kuat tentunya untuk bagian belakang VIP atau VVIP untuk Pak Presiden nanti akan duduk di sini. Ya, jadi seperti inilah kondisi di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kita bisa melihat bersama-sama untuk aktivitas pengerjaannya terus dikerjakan di segala sektor. Dimana kita akan melihat juga di depan sana pengecoran yang sudah dilakukan di tikungan kedua menuju ketiga atau tikungan pertama di bagian sebelah kanan sudah didapatkan. Tinggal beberapa bagian di belakang ini masih terus dilakukan penataan dan akan dicor secara menyeluruh supaya terlihat lebih siap nanti. Ya, jadi untuk pengerjaan di segala lini terlihat jelas di pantauan siang hari kita maupun pengerjaan yang ada di depan sana. Pengecoran juga sudah dilakukan, saat ini masih terus berlangsung di tikungan keempat menuju kelima sampai tunnel kedua ya. Sudah mulai dikerjakan untuk area tribun yang ada maupun pengerjaan di sisi timur. Kita akan lihat bersama-sama dan kita akan lihat juga untuk area yang ada di Bukit 360. Bagaimanakah situasinya kita akan terus pantau di siang hari ini. Ya, di sini kita berada di tikungan keempat menuju kelima dan hasilnya bisa kita lihat bersama-sama. Tadi malam juga di Lembur untuk aktivitas pengerjaan dan di sini sudah didapatkan untuk pembetonan ya. Pengecoran sudah dilakukan dan tinggal di depan ini menuju ke tikungan 6 sampai ke 7 sudah mulai dilakukan pemerataan untuk pondasi dasar area tribun yang akan dilanjutkan pengecoran juga. Dan kita akan lihat di bagian sisi timur untuk pengerjaan masih terus berlangsung di siang hari ini, di mana jalur Bundaran Sunggung menuju ke parkir timur ini pengerjaannya masih terus berlanjut sampai saat ini. Pengoneksian untuk sistem drainase maupun penghamparan di area parkir yang ada di sini maupun jalur menuju ke Pantai Serenting yang akan dibeton, kita lihat bersama-sama aktivitasnya semakin ramai saja dan semakin menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Ya, jadi pengerjaan di sirkuit Mandalika kita terus berharap ya semuanya bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama, maupun pengerjaan di beberapa bagian yang saat ini masih difokuskan terutama di area tribun. Kita doakan semoga para pekerja sehat ya dan cuaca juga mendukung seperti yang kita bilang tadi supaya aktivitas capaian yang kita harapkan bisa sesuai dengan jadwal. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-6 menuju ke-7 dan bisa kita lihat juga di bagian zona tengah terlihat penataan sudah dilakukan di situ maupun persiapan lanjutan di bagian area tribun tikungan ke-6 menuju ke tunnel kedua. Di sini akan terus dikerjakan maupun untuk bagian sistem drainase yang berada di bagian depan tersebut akan dilanjutkan nanti dibersihkan ya untuk material-material tanah maupun sampah-sampah yang ada tentunya supaya terlihat lebih kinclong. Dan sini kita akan menuju ke Bukit 360 untuk melihat dari aktivitas capaian yang sudah didapatkan sejauh ini, yaitu pembuatan observation deck. Nanti ini akan digunakan untuk fasilitas penunjang ya di sirkuit Mandalika. Nanti para tamu negara akan berada di sini untuk melakukan meeting dan sebagainya untuk penetapan dari hari-hari selanjutnya untuk mengadakan event-event lanjutan secara nasional maupun internasional seperti itu. Dan di sini untuk pondasi dasar ya, untuk balok-balok yang sudah dicor maupun untuk bagian sisi barat yang sudah selesai maka dilakukan penimbunan. Nantinya tinggal dilanjutkan pemerataan saja di bagian atasnya. Ini terlihat cantik sekali ya. Desain yang akan dibuat di sini kita bisa belum publikasikan, tidak berani ya. Tapi ini akan digunakan sebagai observation deck. Mirip bangunannya nanti seperti di tikungan pertama tersebut, tapi di sini akan lebih mewah. Ada yang tingkat 2 juga seperti itu ya. Ya, jadi untuk pengerjaannya kita akan terus bagikan buat kalian semua persiapan di sirkuit Mandalika di segala sektor, baik pengerjaan di bagian luar sirkuit juga di jalur timur dari Bundaran Sunggung menuju ke depan sirkuit saat ini masih terus dikerjakan. Jadi kita akan terus pantau dan terus akan membagikan video-video terbaru buat kalian semua.
Ya, di sini kita lanjut kembali untuk menelusuri dari progres capaian atau aktivitas pengerjaan di siang hari ini. Kita berada di tikungan ke-13 dan di bagian sebelah dalam kita bisa perhatikan di sana untuk hasil dari pengecoran di pondasi tribun sudah didapatkan. Tinggal menunggu untuk material-material yang akan dipasang di area tikungan ke-13 untuk area tribun yang ada di sini. Maupun pengerjaan di bagian sebelah luar tikungan ke-14 menuju ke-15 sampai ke-17 sudah selesai ya, tinggal beberapa bagian saja. Untuk penataan saja akan dilanjutkan supaya nantinya tinggal lanjutan saja untuk pemasangan di bagian kerangka-kerangka atau tribun yang berada di bagian luarnya itu. Ya, jadi kita sudah liput bersama-sama buat kalian semua. Kita lihat tadi untuk VIP Deluxe masih berfokus ya. Sebentar lagi kita akan lihat untuk perubahannya. Maupun pengerjaan untuk Premium Grandstand yang berada di bagian sebelah kanan trek lurus. Dan pengerjaan di belakang pedok masih ramai sekali. Pasukan emak-emak di sana masih terus melanjutkan aktivitas mereka. Penanaman di bagian rumput supaya terlihat lebih hijau ya. Maupun untuk kunjungan-kunjungan terus berdatangan. Karena ini sebentar lagi memang waktu sudah sangat dekat sekali untuk kita mengadakan ajang balapan MotoGP di 2022 ini di bulan Maret nantinya. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita, di mana di awal penerbangan kita sudah lihat bersama-sama ya, di jalur provinsi juga masih terus berlangsung pengerjaannya, maupun untuk segala sektor kita berharap semuanya bisa lancar, aman, terkendali. Untuk itu apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, mohon koreksinya nanti di kolom komentar di bawah. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Untuk itu, akhir kata saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jadi, jaga kesehatan ya supaya kita bisa menonton bersama-sama nanti di sirkuit kebanggaan kita bersama. Untuk itu, sampai di sini, nanti sore kita kembali lagi untuk melihat kondisi capaiannya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.